Pengertian. Etika adalah standar aturan perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis dengan moral untuk memilih perilaku kita dengan orang lain. Pengutipan adalah pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seorang pengarang, baik dalam buku, majalah, surat kabar, ataupun internet. Etika pengutipan adalah standar aturan perilaku yang membahas pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang, baik dalam buku, majalah, surat kabar, ataupun internet. Etika penulisan. 1. Penulis dilarang mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri atau plagiarisme. 2. Penulis dilarang memanipulasi data. 3. Penulis dilarang menutupi kebenaran dengan sengaja. 4. Penulis dilarang menyulitkan pembaca. Pelanggaran etika publikasi karya ilmiah ada 6. Yang pertama adalah penjeblakan, karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Ini bisa disebut sebagai suatu tindakan yang dilarang karena masuk ke dalam plagiat, di mana kita mengakui karangan pendapat orang lain menjadi pendapat kita sendiri. Kemudian yang kedua, research fraud, penipuan, penelitian, fabrikasi, atau mengarang, dan falsifikasi pemalsuan data. Saat kita sedang ingin membuat jurnal atau makalah, tentu yang harus kita masukkan adalah berupa fakta aktual, bukan berupa sebuah firasat atau yang fakta atau kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam makalah, contoh dalam makalah atau skripsi atau dalam jurnal, itu semuanya harus bersifat fakta yang aktual, bukan berupa sebuah karangan atau pemalsuan data. Yang ketiga, memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Jika kita memasukkan data dari sumber manapun, maka sumber tersebut harus kita cantumkan dalam makalah kita, entah itu dari daftar pustaka atau dari sumber-sumber kutipan yang berkaitan. Karena apabila tidak, itu akan masuk ke dalam pelanggaran etika publikasi. Keempat, penggunaan data secara berulang pada dua artikel pada hipotesis contohnya atau metode dan hasil. Jika kita ingin memasukkan data yang sama, itu tidak boleh diulang terus-menerus. Harus berupa data yang saling berkaitan satu sama lain. Jangan data yang sama. Jika hal itu terjadi, maka hipotesis, metode, dan hasilnya akan sama dan tentu itu tidak baik. Yang kelima, pelanggaran hak kepenulisan. Tidak ada penulis, tidak kompeten, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Setelah kita membuat makalah skripsi atau jurnal, maka kita harus mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah menjadikan makalah kita sebagai landasan. Contohnya seperti kita mencantumkan nama si kutipan tersebut, kepemilikannya, dan mengucapkan terima kasih. Kemudian publikasi ganda. Publikasi ganda, apabila kita tidak melaksanakan jika kita melaksanakan publikasi ganda atau kita misalnya contoh makalah atau skripsi digandakan, kemudian menjadikan itu sebagai sebuah sumber dari makalah yang lain, nah itu tidak boleh, karena itu masuk ke pelanggaran etika publikasi karya ilmiah. Oke, next. Mengapa orang melakukan plagiatisme? Yang pertama, orang pertama itu dia tidak tahu bahwa plagiatisme adalah tindakan kejahatan akademik. Orang tersebut tidak tahu bahwa tindakan yang dia lakukan adalah tindakan plagiatisme karena dia tidak pernah mencari tahu yang pertama dan juga jarang membaca. Sehingga saat dia diberikan sebuah tanggung jawab membuat makalah atau apapun itu, dia hanya mengerjakannya secara asal agar tidak terlambat oleh deadline karena tuntutan mungkin, jadi dia asal-asalan dalam membuat makalah tersebut. Kemudian yang kedua, itu dia tahu bahwa itu plagiatisme dan tindakan ilegal, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Dia tahu bahwa yang dilakukan adalah plagiatisme saat dia membuat makalah, akan tetapi ternyata tindakan tersebut. Yang kedua adalah tahu bahwa plagiatisme adalah tindakan ilegal, akan tetapi tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Nah, untuk
untuk kasus ini, maka yang harus dilakukan adalah dengan sering membaca dan juga memahami etika pengutipan yang dijelaskan oleh kelompok kami. Karena dia tahu bahwa tindakan tersebut adalah tindakan plagiarisme, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Nah, di sini kita akan menjelaskannya. Nah, kemudian yang ketiga, dia tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan ilegal, tapi dia tidak peduli. Dia tahu bahwa plagiarisme adalah tindakan ilegal, jadi dia tidak peduli dengan tindakan tersebut karena dikejar deadline contohnya. Jadi dia ya yang penting makalah selesai, skripsi selesai, jurnal selesai dikumpulkan, dan toh itu bukan tidak akan menjadi kebutuhan umum, hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri sehingga dia tidak peduli. Kemudian yang keempat, manajemen waktu yang buruk, karena dia tidak memiliki waktu yang banyak untuk membuat dan menjelaskan, mencantumkan setiap sumber. Mungkin karena dia kurang mengoptimalkan waktu sehingga hal itu terjadi, karena 2 hari sebelum pengumpulan misalnya dia tidak sempat menyentuhkan sumber karena dia terburu-buru mengerjakan isi dari pembahasan tersebut. Nah, ini yang harus dihindari. Kemudian bagaimana cara menghindari plagiarisme? Itu ada 2 cara, yaitu melalui kutipan dan parafrase atau kutipan tidak langsung yang akan dijelaskan di slide berikutnya oleh Siska. Kode etik. Penulis mengupayakan tugas yang disajikan tidak menyusahkan untuk dibaca. Penulis mutlak selalu bersikap jujur kepada dirinya dan kepada umum. Penulis berkewajiban menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Penulis senantiasa bertekad tidak akan plagiat. Jenis-jenis pengutipan. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis dari sumber teks asli. Contohnya, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Dalam kurung, Keraf 1983.23. Untuk jenis pengutipan yang selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan ini menggunakan kalimat-kalimat yang disusun sendiri untuk dinyatakan kembali menjadi intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Contoh, seperti yang dijabarkan oleh Goris Keraf dalam kurung 1983.23 bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip mengutip. Ada 3, yaitu 1. Pada waktu mengadakan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata dari teks aslinya. Kedua, bila dalam kutipan terdapat kesalahan, pengutip tidak boleh memperbaiki kesalahan itu, hanya penulis yang diperkenankan mengadakan perbaikan. Yang terakhir, dalam kutipan diperkenankan menghilangkan bagian tertentu dengan syarat tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli atau keseluruhannya. Cara-cara mengutip. 1. Tidak lebih dari 4 baris. Poin pertama, diintegrasikan langsung dengan teks. Poin 2, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Poin 3, diapit dengan tanda kutip. Poin 4, ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dalam tanda kurung. Kedua, lebih dari 4 baris. Poin pertama, dari teks dipisahkan dengan jarak 2,5 spasi. Poin 2, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Poin 3, dapat diapit dengan tanda kutip atau tidak. Poin 4, ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dalam tanda kurung. Jadi, perbedaan tidak lebih dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Kalau lebih dari 4 baris, itu nama pengarangnya di awal. Lebih dari 4 baris, nama pengarangnya di akhir. Baik, selanjutnya yang ketiga, kutipan tidak langsung. Poin pertama, dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi. Poin 2, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Poin 3, dapat diapit dengan tanda kutip atau tidak. Poin 4, ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dalam tanda kurung.
Selanjutnya, catatan kaki. Tidak selalu harus ditulis lengkap. Jika suatu sumber pernah disebut dengan lengkap sebelumnya, maka selanjutnya tidak perlu ditulis lengkap. Contohnya seperti Sudojo Sukirno, pengantar mikroekonomi. Selanjutnya, daftar pusaka. Poin pertama, nama pengarang. Poin 2, tahun penerbit. Ketiga, judul, termasuk anak judul. Keempat, kota tempat penerbitan. 5, nama penerbit. Contohnya, M. Laksono TR, Seri Diktat, Kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, STIE Anindya Guna, Semarang 2008. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata cara mengutip karya orang lain. Yang pertama bisa dari buku, yang kedua majalah, tabloid atau koran, yang ketiga dari internet. Yang pertama, buku. Terlebih dahulu, kita menuliskan nama pengarang dengan nama belakang dahulu dan gelar paling belakang. Contohnya, namanya itu Dr. Randes Harsono. Nah, yang kedua, judul lengkap. Yang ketiga, nama kota diterbitkan, nama penerbit, dan tahun penerbit. Jika kutipan lebih dari satu, maka diurutkan sesuai alfabet. Nah, nama pengarang tadi kan Dr. Randes Harsono, maka saat ditulis menjadi Harsono, DRS, judul lengkap buku tersebut yaitu manajemen pabrik, nama kota diterbitkannya buku tersebut, Jakarta, titik 2, Balai Aksara itu nama penerbitnya, kemudian tahun diterbitkannya, 1984. Yang kedua, mengutip majalah, tabloid atau koran. Yang pertama, nama majalah, tabloid atau korannya. Yang kedua, kata atau serangkaian huruf yang khas. Yang ketiga, nomor edisi lengkap tahun terbit. Yang keempat, nama kota diterbitkan. Yang kelima, nama penerbit jika ada. Contohnya itu nama majalah, contohnya Bobo. Nah, kata atau serangkaian huruf yang khasnya itu majalah mingguan anak-anak. Kemudian nomor edisi lengkap tahun terbit. Nah, nomornya itu 51 garis miring tahun terbitnya tahun 1998. Kota diterbitkannya itu di Jakarta. Maka penulisannya Bobo, majalah mingguan anak-anak, 51 garis miring 1998, Jakarta, titik. Dan mencantumkan nama penerbit jika ada. Yang ketiga, mengutip dari internet. Yang pertama, nama penulis jika tersedia. Dengan nama belakang dulu, kemudian tanda koma, setelah itu nama depan. Yang kedua, judul halaman dan berikan tanda kutip. Yang ketiga, tulis nama situs web dan dengan huruf miring. Yang kelima, cantumkan URL halaman web dan tulis tanggal akses. Nah, contohnya nama penulisnya itu Crystal Claymore, maka saat ditulis menjadi dibalik, jadi Claymore, Crystal, titik. Nah, kemudian judul halamannya, Best Kept Secrets for Amazing Cupcake Frosting, pakai tanda kutip. Nah, kemudian pakai judul halaman, Crystal Cupcakes dengan hurufnya dimiringkan. Lalu, cantumkan URL halaman web dan tulis tanggal akses. Cara mencantumkan URL-nya yaitu dengan menyalin linknya. Nah, HTTPS-nya dihilangkan, maka saat menulis langsung ke www.crystalcupcakes.com/amazing strip frosting. Nah, jangan lupa tuliskan tanggal diakses. Kita itu mengakses halaman tersebut pada tanggal berapa? Dengan diakses pada 14 Februari 2019. Kesimpulan dari materi kami ialah kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari pengarang atau seseorang baik dalam buku, majalah, surat kabar, ataupun internet. Kutipan terdiri dari kutipan langsung dan tidak langsung. Dalam mengutip, kita harus menyebutkan sumbernya sebagai penghormatan kepada orang yang pendapatnya kita kutip dan pembuktian kebenaran kutipan tersebut. Selain itu, kita harus memperhatikan aturan pengutipan berdasarkan sumbernya masing-masing agar tindakan pengutipan tidak dikatakan melanggar hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.